Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini akan dibahas mengenai hubungan antara Zulkarnain dengan peradaban tinggi zaman dulu atau Atlantis. Karena bernama Atlantis, pastilah tempatnya di sekitar Samudra Atlantik, bukan Samudra Pasifik atau yang lain. Zulkarnain bukanlah Alexander Agung dari Masedonia. Mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83. Berdasarkan ayat ini, maka Zulkarnain adalah manusia yang hidup sebelum Nabi Muhammad. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Bahwa kalimat dari kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu adalah daerah kutub, di mana di daerah ini lapisan ozon lebih tipis sehingga radiasi matahari lebih berbahaya. Tahun 1991, arkeologis Amerika dan Mesir menemukan sekitar 12 perahu besar 13 km dari Sungai Nil yang merupakan kepunyaan Firaun pertama. Berusia sekitar 5.000 tahun yang kemungkinan merupakan kapal untuk tujuan keagamaan. Menurut Herodotus, orang Mesir mengenal perbintangan lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Pengetahuan ini didapatkan atau diwarisi dari peradaban asing yang belum diketahui, kemungkinan berasal dari Antartika. Antartika dipercaya dulunya tidak tertutup es 100% dan bahwa gletserlah yang menghancurkan peradaban Antartika mulai sejak 10.000 sebelum Masehi, menurut Dr. Rainer Koehne. Jadi siapakah orang yang pada masa lalu yang pernah sampai ke kutub? Jika orang itu adalah Alexander Agung, sepertinya bukan. Karena berdasarkan sejarah dia belum pernah sampai ke kutub. Cuma sampai sekitar Asia Tengah. Bisa disimpulkan bahwa Zulkarnain merupakan penjelajah pada masa lalu yang kemungkinan secara peradaban sudah maju. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Quran Surat Qaf ayat 36. Selain daerah kutub, penjelajahan juga pernah sampai di sekitar Laut Hitam. Quran Surat Al-Kahfi ayat 86, di mana daerah ini sekitar Georgia merupakan tempat Ya'juj Ma'juj berasal. Tempat di mana Yahudi Askenazi atau Yahudi Eropa atau bangsa Khazar berasal. Yahudi Askenazi tidak ada talian darah dengan Nabi Ibrahim. Mereka adalah subbangsa Eropa yang memilih Yahudi sebagai agamanya. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Zulkarnain berkata, ini dinding dan rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Dr. Koehne mencermati Atlantis sebagai daratan yang memanjang dari pantai selatan Spanyol sampai kota Sevilla. Gunung yang tinggi oleh para ahli digambarkan sebagai Sierra Novena dan Sierra Nevada. Plato juga menulis bahwa Atlantis kaya akan tembaga dan logam lainnya. Dan di selatan Spanyol terdapat timbunan atau sisa tambang logam yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Tembaga ditemukan melimpah di tambang dari Sierra Morena. Jelas Dr. Koehne.
Terkait tembok besi, pendapat terkuat adalah di celah pegunungan di daerah Georgia, tempat dari mana Yahudi Ashkenazi berasal. Yahudi Ashkenazi inilah yang akhirnya melahirkan negara Zionis Israel lewat lobi-lobi ke barat dan gerakan bawah tanahnya. Dr. Quene melihat bahwa perang antara Atlantis dan Mediterania Timur yang dijelaskan dalam tulisan-tulisan Plato mirip serangan terhadap Mesir, Siprus, dan Levant selama abad 12 sebelum Masehi oleh perampok misterius yang dikenal sebagai orang laut. Akibatnya, ia mengusulkan bahwa Atlantis dan orang laut berada dalam satu fakta yang sama. Pertemuan ini akan menyamakan baik kota dan masyarakat Atlantis dengan budaya zaman besi Tartessos dari Spanyol Selatan atau lainnya. Zaman perunggu yang tak diketahui, sebuah hubungan antara Atlantis dan Tartessos pertama kali diusulkan pada awal abad ke-20. Bayangkan bahwa Zulkarnain bisa membuat benteng dari besi setinggi gunung, meski akhirnya hancur luluh karena janji Allah. Mungkin karena penduduknya berdosa besar sehingga terkena bencana. Lihat Quran Surat Al-Kahfi ayat 98 di atas. Tentu Zulkarnain manusia yang sangat hebat, tetapi siapakah manusia masa lalu yang sehebat dia? Anda mungkin pernah membaca bahwa di dunia ini ada sisa-sisa teknologi masa lalu, semisal radiator nuklir kuno di Oklo, Gabon, Afrika. Juga bangunan kuno yang secara teknologi atau arsiteknya melebihi bangunan sekarang. Juga tentang teori Lemuria atau Atlantis yang merupakan peradaban canggih masa lalu yang hilang. Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Quran Surat Qaf ayat 36. Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat Al-Fatir ayat 44. Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Quran Surat Al-Ghafir ayat 82. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan Al-Quran. Quran Surat Toha ayat 99. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 3. Video ini hanyalah kesimpulan yang dibuat secara pribadi, maka jika ada sesuatu yang dianggap salah adalah dari penulisnya, bukan Al-Qur'annya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.